Ini era makin modern ya Mas Fadli ya, nggak ada lah orang kemudian bawa map, bawa amplop, data pakai buku, siapa yang nanti sudah milih calon tertentu. Jangan-jangan sekarang kalau money politik pakai saldo, e-wallet, nanti bikin WA group sendiri seperti apa? Potensi itu tentu saja ada ya, karena kan modusnya selalu Iya. berkembang dan kebutuhan-kebutuhan serta situasi aktual masyarakat juga berkembang gitu. Ya bisa saja dalam praktik politik uang di 2024 kalau di beberapa wilayah-wilayah perkotaan gitu ya, atau di wilayah-wilayah yang urban, politik uangnya nggak lagi pakai fresh money, tapi dengan mengisi e-wallet atau uang elektronik dari pemilih. Itu bisa dengan sekejap, nggak perlu ketemu tatap muka, tapi dikumpulkan seperti tadi Mbak Caca bilang, terus nanti tinggal dikirimkan saja, kan via nomor telepon kan bisa dilakukan. Nah ini juga harus jadi sesuatu kewaspadaan yang dibaca oleh Bawaslu sebagai kerawanan yang serius. Makin begitu. susah dong berarti mengidentifikasinya ya kalau kayak gitu? Harusnya kalau mau serius tidak, Iya. sebab kalau transaksinya lewat nomor telepon atau dengan menggunakan uang elektronik kan bisa tercatat ya, Mas Iya. ya, semuanya akan tercatat. Dan jadi kalau mau serius misalnya menangani praktik politik uang dengan modus pengiriman uang elektronik ini, Bawaslu, PPATK akan jauh lebih mudah untuk menelusuri siapa pelakunya, uangnya dari mana, sumbernya dari mana, uang itu mengalir kepada siapa saja akan lebih mudah. Karena kan semuanya tercatat. Nah yang agak susah itu kan kalau masih pakai metode konvensional ya, datang malam-malam atau di saat pagi atau di saat duha gitu ya, atau di satu hari sebelum hari pemungutan suara, menebar uang tunai kepada pemilih atau menggunakan kaki-kaki atau tangan-tangan di basis-basis pemilih dengan menggunakan pemberian uang cash kepada pemilih gitu. Pak Arief, sebenarnya paling rawan itu satu hari sebelum pencoblosan, di hari hanya atau di beberapa hari sebelum seperti saat ini? Yang paling rawan itu menjelang pemilih menuju TPS sebetulnya. Oke, di hari H Karena, ya? Iya, karena kalau diberikannya jauh-jauh hari biasanya lupa. Satu itu. Yang kedua, biasanya makin mendekati hari H, itu Ya. makin banyak orang yang punya keinginan untuk memberi gitu ya. Sebenarnya menarik ya untuk diteliti siapa yang lebih membutuhkan money politics. Apakah pemilih lebih membutuhkan money politics ataukah justru peserta pemilu yang lebih membutuhkan untuk memberi money politics sebetulnya. Karena saya justru melihat dari pemilu ke pemilu makin banyak sebetulnya peserta pemilu makin kecewa. Kecewa karena makin banyak duit yang dia keluarkan, makin banyak juga orang yang tidak memilih dia gitu loh. Banyak itu dari pemilu ke pemilu mereka mengeluh kemudian menyampaikan berkeluh kesah baik. bercerita kepada saya, Mas Arief, yang kemarin saya sudah habis rumah, Iya. yang sekarang saya habis rumah dan mobil, Justru yang malah ke nggak depan dipilih. ini nanti nggak ada yang pilih juga gitu loh. Padahal yang mungkin sedikit kosnya tapi kerja keras justru dipilih begitu ya? Oke. Iya. Sekarang kita akan lihat dulu Pak Arief, tahan dulu bahwa memang pemirsa di beberapa wilayah di luar negeri ini pencoblosan sudah dilakukan terutama di Malaysia. Nah ya benar sekali pemirsa, ini masyarakat kita yang memang sudah terdaftar sudah melakukan pencoblosan di Malaysia. Ya pemirsa, hari ini akan menggunakan atau masyarakat Indonesia di Malaysia menggunakan hak suaranya memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif dapil luar negeri dan Jakarta 2. Gedung World Trade Center yang bertempat di Jalan Tun Ismail, Kuala Lumpur hari ini sejak pukul 8 pagi hingga 6 sore nanti dijadwalkan atau 6 sore hari ini dijadwalkan didatangi oleh 220.945 undangan WNI yang terdaftar dalam DPT mode TPS. Sebanyak 223 TPS telah disiapkan di 2 lantai yang berbeda. Di setiap TPS nantinya akan melayani sebaik-baiknya para pemilih. Ya sekarang saya akan bertanya kepada rekan saya Happy yang akan memantau bagaimana tadi jalannya pemungutan suara. Happy, silakan dengan laporannya. Caca Anissa, dapat kami laporkan pada saat ini hingga pukul 8 malam waktu Malaysia, pemilihan umum metode metode TPS sudah dinyatakan ditutup pada pukul 6 tadi, tapi dapat kami sampaikan disaksikan di belakang kami
ada sekitar 80 orang masih memaksa untuk dapat masuk ke dalam area TPS untuk bisa berpartisipasi memberikan suaranya. Mereka umumnya datang karena mendapat informasi yang salah bahwa pemilu sampai pukul 8 malam atau baru bisa datang ke tempat World Trade Center ini setelah selesai bekerja. Dalam pantauan kami, secara garis besar pelaksanaan pemilu di WTC ini cukup lancar walaupun sedikit terjadi kericuhan pada pukul 10 hingga pukul 1 akibat banyaknya orang yang datang secara bersamaan dalam satu waktu dan tidak bisa masuk akibat gedung yang terlalu penuh. Namun sedikit demi sedikit setelah pukul 2 semua sudah terurai dan semua dapat dilayani dengan baik di 223 TPS, di mana satu TPS terdapat 2 bilik suara yang artinya terdapat 446 TPS yang akan melayani undangan sebesar 222.945 pemilih. Seperti yang disampaikan oleh Dubes Hermono tadi pagi, diperkirakan keikut sertaan pemilih WNI pada metode TPS kali ini sedikit lebih tinggi daripada tahun 2019, sekitar 15 hingga 20% dari jumlah DPT yang ada. Walaupun hanya sekitar 15 sampai 20%, artinya pihak PPLN Kuala Lumpur harus siap untuk melayani sekitar 30.000 sampai 40.000 warga negara Indonesia yang datang ke tempat WTC ini. Demikian Caca Anissa. Baik, terima kasih Happy mengabarkan langsung dari Malaysia. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Arief, bahkan juga Mas Fadli, bagaimana dengan di luar negeri? Nah, kita kan fokusnya di Indonesia saja. Jangan-jangan praktik kecurangan ini banyaknya di sana ini. Nanti sesaat lagi dibahas, usai jeda berikut.